Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Satira Wijaksono dari kelas 8D nomor absen 8. Saya akan membahas tentang menumbuhkan kesadaran terhadap UUD NRI 1945. Kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD NRI tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang. 1. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Pada dasarnya, alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan UUD NRI tahun 1945 yang memuat pembukaan. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. 2. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 yaitu 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD. 2. Pengakuan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. 7. Negara dasar negara Pancasila. 3. Makna alinea pembukaan UUD NRI 1945. Alinea pertama, pembukaan UUD NRI 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. B. Alinea kedua. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa-bangsa Indonesia. C. Alinea ketiga merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D. Alinea keempat. Alinea keempat, pembukaan UUD NRI tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya UUD. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Dasar negara, yaitu Pancasila. B. Kedudukan dan fungsi UUD NRI 1945. 1. Kedudukan UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Jadi, UUD NKRI bukanlah satu-satunya hukum dasar. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. UUD NRI 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. 2. Sifat dan fungsi UUD
NRI 1945. UUD NRI 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Tertulis rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Singkat dan supel membuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia, memuat norma-norma, aturan, serta ketentuan-ketentuan dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD NRI 1945 memiliki alat sebagai berikut. A. Alat kontrol. UUD NRI 1945 sebagai alat kontrol apakah yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD NRI 1945. B. Pengatur. UUD NRI 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. C. Penentu. UUD NRI 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, warga negara. C. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada UUD NRI 1945. D. Melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI 1945. UUD atau konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi yang dapat diubah atau tidak dapat diubah. UUD NRI sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat golongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Apabila pembukaan UUD NRI 1945 dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia akan hilang. Pelaksanaan UUD NRI 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi tidak kalah penting adalah pelaksanaan pasal-pasal UUD NRI 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.